Sementara itu pemirsa, pasar saham Asia tergelincir ke zona merah pada perdagangan hari Kamis karena memang lebih dulu tutup dibandingkan Eropa dan juga Wall Street. Hal ini seiring aksi jual di bursa Wall Street sehari sebelumnya atau Rabu kemarin. Pelemahan bursa Asia sebagai alasan investor merealisasikan profit terhadap saham-saham yang telah naik signifikan belakangan ini. Pelaku pasar juga memilih untuk lebih fokus pada outlook ekonomi The Fed yang suram yang dirilis Rabu malam waktu Indonesia dibandingkan janji dukungan kebijakan moneter lanjutan. Pengakuan The Fed atas perlambatan pemulihan dan ketergantungan pada peluncuran vaksin bukanlah kabar baru, tetapi itu memberikan investor saham seperti alasan untuk merealisasikan profit taking. Indeks MSCI Asia Pasifik yang tidak termasuk pasar saham Jepang merosot 2,06%. Market Jepang saham tetap bertengger di zona merah hingga akhir perdagangan, melemah 1,53% meskipun data yang dirilis Kementerian Ekonomi Perdagangan dan Industri Jepang menunjukkan penjualan retail Jepang turun 0,3% year on year di bulan Desember, artinya lebih baik dibandingkan perkiraan para analis yang memproyeksikan turun 0,4%. Pasar saham China juga menyerah saat akhir sesi. Indeks Shanghai Composite drop 1,91% ke 3.505 dan indeks Shenzhen Komponen juga turun sebesar 3,248% ke 14.319. Tidak ketinggalan dengan pasar saham Hong Kong yang juga ke area pelemahan. Indeks Hang Seng bahkan melemah 2,3%. Dan langsung saja kita lihat pemirsa pembukaan dari sejumlah bursa di Asia. Indeks-indeks utama seperti Nikkei Jepang sudah dibuka menguat 0,31%, 28.284,78. Kospi menguat 0,08%, 3.071,61. Hang Seng Hong Kong ditutup melemah 2,55% kemarin, dan Straits Times Singapura juga ditutup melemah 1,31% pada perdagangan kemarin. Asia, Eropa, Wall Street semuanya kompak rebound pada pagi hari ini, harusnya bisa menjadi booster indeks harga saham gabungan. Kita simak dulu pergerakan intraday tradingnya pada perdagangan kemarin yang gagal menguat. Aksi beli juga gagal menolong indeks harga saham gabungan bertahan di level 6.000. IHSG akhirnya turun dan ditutup di posisi 5.979, terpangkas 2,12% atau 130 poin. Asing masih naik buy di pasar reguler 26 miliar rupiah, sangat kecil dibandingkan hari-hari sebelumnya yang mencapai ratusan miliar rupiah.